Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Sudah beberapa hari ini beredar informasi di acara haul Sunan Ampel yang ke-547, di mana pembicara mengenai sejarah Sunan Ampel ini dari klan Ba'alwi yang notabene ini kredibilitasnya hilang. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang sudah memalsukan sejarah leluhur Nusantara dan juga telah memba'alwikan keturunan Mataram dan kerajaan Majapahit. Padahal ya, kalau informasi yang sudah beredar ini benar, maka ini sangat memprihatinkan sekali, sangat membahayakan sekali. Ya, kita baca dulu. Jadi acara haul Sunan Ampel itu 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 1 hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat tanggal 1, Sabtu tanggal 2, Minggu tanggal 3 Maret. Jadi 1, 2, 3 Maret 2024. Ya. Di mana pada hari yang pertama, pada hari Jumat, ini pengajian muslimat yang akan diisi oleh salah satu bunyai terkenal yang penuh dengan karismatik, yakni Bunyai Hana dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, kalau ini enggak fatal, karena memang pengajian umum, tidak masalah sejarah Sunan Ampel. Yang cukup membahayakan adalah pada hari yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, yang mana yang menjelaskan atau yang dipercaya untuk mengulas sejarah Sunan Ampel adalah Habib Hadi, ya, Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu, mohon maaf, Habib Lutfi bin Yahya ini kalau melihat keterangan gamblang dari Kiai Halwani Nawawi dan juga Bendahara Jatman sebelum era Habib Lutfi, bahwa Habib Lutfi ini sudah mengkaburkan atau merubah sejarah berdirinya Jatman. Ini artinya, ya, artinya bahwa kalau memang Habib Lutfi bin Yahya ini tetap dipercaya sebagai penceramah yang menceritakan sejarah Sunan Ampel, ini sangat riskan sekali untuk dibelokkan, karena memang realita yang ada begitu, ya. Dan realita yang ada juga bahwa silsilah Sunan Ampel ini juga sudah diba'alwikan, sehingga kemungkinan besar kalau memang dari klan Ba'alwi ini dipercaya sebagai penjelas sejarah Sunan Ampel, ini sejarahnya juga versi Ba'alwi. Ya.
Kemudian hari yang ketiga pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu, tetap pada hari Sabtu ya, tetap pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 malam. Jadi Habib Lutfi itu sorenya, yang ini, yang Sabtu kedua ini malamnya, tanggal pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Yang mengulas sejarah Sunan Ampel lagi-lagi ini bukan dari keturunan Sunan Ampel sendiri, akan tetapi dari Ba'alwi juga, yakni Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Ini juga riskan. Kalau memang tetap dipercaya sebagai penjelas sejarah Sunan Ampel, maka akan ada kemungkinan besar sejarah Sunan Ampel ini dibelokkan versi Ba'alwi. Oleh karenanya, ya, alangkah baiknya yang menceritakan Mbah Sunan Ampel itu ya anak keturunan dari beliau sendiri, bukan Ba'alwi. Kenapa? Karena kalau memang yang menjelaskan sejarah Sunan Ampel itu dari keturunannya sendiri, otomatis validitas dan kredibilitas sejarah Sunan Ampel yang disampaikan ini tetap menjaga keasliannya, karena mungkin punya manuskrip yang ada, tidak dikarang-karang, punya tulisan-tulisan silsilah yang ada, tidak dikarang, tidak dicangkokkan, dan lain sebagainya. Atau kalau memang tidak ada dari keturunan Sunan Ampel yang kerso, yang mau, ya setidaknya dari kiai-kiai Nusantara lah. Karena Sunan Ampel kita tahu ya berdakwah di Nusantara ini. Begitu loh. Ya, seperti Kiai Haji Muhafik, ya, Kiai Marzuki Mustakmar, ini lebih pantas dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan daripada dari klan Ba'alwi. Itu saran saya. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tadi saya mengatakan bahwa kenapa orang yang sudah memalsukan sejarah Nusantara, sejarah leluhur Nusantara, ya, bahkan memalsukan sejarah NU dan Jatman ini dipercaya untuk menjelaskan sejarahnya Sunan Ampel ini akan riskan dan berbahaya, karena di dalam kitab, ya, kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari juz 2, ya, halaman cetakan Darul Kutub, ya, juz 2 cetakan Darul Kutub halaman 130, babu man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithi fa atammal haditha thumma ajaba asail. Ada sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ata. Hadis Bukhari yang ke-59. Kalau punya kitabnya buka hadis Bukhari, ya. Hadis Bukhari, hadis yang ke-59. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengatakan, apabila suatu perkara itu diserahkan atau dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah masa kehancurannya. Kalau yang bukan keturunannya, yang tidak tahu sejarah Sunan Ampel ini sudah dipercaya untuk menjelaskannya, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran sejarah Sunan Ampel. Dalam artian apa? Kemungkinan besar dibelokkan, kemungkinan besar dipalsukan, dikaburkan. Sehingga kalau dikaburkan,
lambat laun sejarah asli Sunan Ampel ini akan hilang, akan lenyap, tertutupi sejarah baru buatan orang ini. Sehingga anak-anak keturunannya, khususnya keturunan Sunan Ampel ini mendapatkan sejarah yang bukan aslinya. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'a. Apabila segala sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Kemudian ya, yang dipercaya sebagai penjelas sejarah Wali Songo itu sudah terbukti ya, bahwa pernah memanipulasi leluhur orang lain yang bukan Ba'alwi diba'alwikan, membuat makam baru. Ya, ini kan termasuk kebohongan. Ya, termasuk kebohongan. Sehingga ya, kebohongan itu akan menarik sebuah kejahatan. Kalau sudah menarik kejahatan, ya seterusnya begitu, ada rencana jahat. Bohong kok, bohong satu kali, bohong dua kali. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ini menyuruh agar kita menjauhi orang yang berbohong. Jangan mempercayakan sesuatu terhadap orang yang berbohong. Karena kalau kita mempercayakan kepada orang yang berbohong, maka akan timbul sebuah kejahatan. Makanya sekali lagi Nabi ini nyuruh kita untuk menjauhi agar tidak mempercayai orang yang berbohong. Ada sebuah hadis yang sahih ya, bahkan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu, wa fi riwayatin li muslimin wa innal abda la yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dosa karena dusta. Maksud saya, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta alias pembohong. Ya, itu. Oleh karenanya sekali lagi, ya, alangkah baiknya di Haul Sunan Ampel yang ke-547 yang diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sampai tanggal 3 Maret sampai hari Minggu. Ini pembicara yang menjelaskan tentang sejarah Sunan Ampel itu dari kalangan keturunannya sendiri atau setidaknya dari kiai-kiai Nusantara sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir saya mengatakan bahwa ad-daf'u afdalu minar raf'i. Antisipasi itu lebih baik, lebih utama daripada mengobati. Ya, antisipasi agar sejarah Sunan Ampel ini tidak dikaburkan, tidak dipalsukan, itu lebih baik daripada kalau sudah dipalsukan, maka cara mengembalikan keaslian dari sejarah Sunan Ampel ini sangat sulit sekali. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.